Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan waktu, dan segala nikmat lainnya sehingga kita semua dapat berkumpul di aula meeting room, Selanga meeting room, untuk mengikuti acara aksi nyata sinergi untuk berkelanjutan mewujudkan budaya positif di sekolah yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Tak lupa pula puji dan selawat dan salam kita hancurkan ke baginda Rasulullah SAW yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah yang tidak berpengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita nikmati saat ini. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan wakil-wakil, Bapak Ibu calon guru penggerak, dan yang kami muliakan Bapak Ibu guru sekalian. Adapun kegiatan hari ini adalah aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak dengan tema sinergi untuk berkelanjutan mewujudkan budaya positif di sekolah. Seperti yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, di angkatan-angkatan guru penggerak sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu budaya positif. Nah, untuk hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana sih caranya melanjutkan secara berkesinambungan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Jilim yang tercinta ini. Nah, sebelum kita memasuki acara intinya, kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Herianto selaku pengganti dari kepala sekolah untuk hari ini. Kepada Bapak kami silakan. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk dapat melaksanakan kegiatan bagi guru kita sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang nanti insya Allah akan disampaikan materinya oleh Bapak Heri Budianto beserta Ibu Dahliani. Di sini nanti kita juga akan mendengarkan pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 10 tentang diseminasi tentang disiplin sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat iman hingga hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini diwakili oleh saya, dikarenakan ada sesuatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang saya hormati para wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jilim, Ketua Program Studi, Kepala Bengkel, serta yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersedia hadir atas undangan peserta calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kegiatan calon guru penggerak di modul 1.4 ya, udah kayaknya ya. Modul 1.4 itu materinya adalah tentang pemaparan diseminasi tentang kegiatan budaya positif yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Dahliani dan Pak Heri Budianto tentang hal-hal yang mungkin nanti bisa kita ambil. Bagaimana penerapannya supaya nanti di dalam pelaksanaan di dalam kegiatan kita di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya berharap ini menjadi pionir-pionir kita selanjutnya, dikarenakan kita sudah beberapa yang menjadi dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah kita sudah berhasil menghasilkan 5 orang calon guru penggerak, kemudian diikuti 2 calon guru penggerak, kemudian nanti kita di angkatan 11 juga mampu menghasilkan 2 calon guru penggerak. Insya Allah dengan semakin ramainya kita di sekolah, dengan adanya guru-guru penggerak, insya Allah sekolah kita akan semakin maju dan berkembang.
dalam kegiatan ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan, termasuk yang hari ini sudah dilakukan oleh Pak Heri Budianto dan Bu Dahliani, memperoleh keberhasilan hingga selesai tepat pada waktunya nanti ya Sobat YouTube, sehingga nanti kita akan menghasilkan guru-guru penggerak yang berkualitas. Mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam program kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 kita mulai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Herianto STP yang telah memberikan pengarahan kepada kita. Selanjutnya kita ketahui bahwasanya sekolah SMK Negeri 1 Cinyem adalah sekolah PK, di mana sekolah PK itu mendukung segala apapun kegiatan yang berkenaan dengan peraturan pemerintah, di mana salah satunya adalah program guru penggerak ini. Maka dari itu kita wajib mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Dan di sini saya juga berdiri sebagai guru penggerak angkatan 9. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu yang lainnya yang belum bergabung dengan kami, ayo sama-sama kita bergabung. Insya Allah kami dari angkatan 7 dan angkatan 9 akan membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan pendidikannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, tidak mengulur waktu lagi, mari kita dengarkan dengan seksama pengarahan dari ataupun inti dari budaya positif ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dahliani SPDMM dan Bapak Heri Budianto SST. Kepada Bapak dan Ibu disilahkan. Wabarakatuh. Masih semangat kita Bapak Ibu? Alhamdulillah, walaupun suasana kita sekarang sedang gila panas, ya, maklum karena lampu barusan padam dan nanti siang baru nyala. Jadi untuk saat ini kita gunakan dengan suasana semaksimal mungkin dan senyaman mungkin. Bapak Ibu, saya di sini akan melanjutkan, yaitu program kami sama, tujuan kami juga sama. Nah, di sini saya ingin mengembalikan konsentrasi Bapak Ibu dulu. Siap? Siap. Siap. Saya angkat tangan semuanya. Angkat tangan ke atas semuanya. Jadi tadi coba dulu sebentar ya. Tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali konsentrasi. Artinya tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat tangan. Saya melihat tadi ada sebahagian Bapak Ibu yang mengangkat tangan ke atas. Ada yang sebahagian tangannya seperti yang saya tunjukkan. Nah, sekarang saya kembalikan sekali lagi. Jadi orang fokus atau konsentrasi itu berbeda-beda. Apa yang dilihat, apa yang dipraktekkan, kemudian apa yang didengarkan. Jadi ada orang yang audiovisual, ada yang orang yang auditory, kemudian satu lagi. Mengapa budaya positif di sekolah itu penting dan dampak yang diharapkan itu bagaimana? Mendisiplinkan, mereka tidak terbiasa dengan budaya disiplin. Cuma mungkin maksudnya jangan membuat anak merasa malu dan melakukan hukuman. Jadi seolah kita juga membuat hukuman yang ya sewajarnya seperti tadi Bu Zakia bilang, gitu. Tapi juga tidak bermain fisik. Entah kalau mau push up mau ini juga saya rasa kalau anak SMK ya, kalau jurusan saya mungkin di kegiatan seperti itu masih perlu karena mereka perlu waktu lama untuk berdiri ketika bekerja gitu. Jadi
kalau tidak melakukan pemantauan. Yang pertama adalah apakah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang ramah anak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif? Kemudian yang ketiga, apakah siswa kita sangat antusias belajarnya? Jawaban ada di Bapak Ibu masing-masing. Jadi 3 pertanyaan saya tadi. Yang pertama adalah menjadi sekolah yang ramah anak, Bapak Ibu. Itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Artinya ramah anak bagaimana? Siapa bisa mengutarakan? Ramah anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak itu seperti ramahnya lingkungan, jadi bervariasi. Jadi ada misalnya untuk ramah anak itu bervariasi. Ada misalnya dalam kegiatan-kegiatan, baik di kegiatan ekstrakurikuler diisi dengan peluang-peluang yang berbeda-beda. Itu namanya ramah lingkungan. Misalnya ada tempat untuk berkreasi anak-anak, berdiskusi ataupun yang lain sebagainya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih kembali kepada Pak Marzuki ya. Nah kemudian ada di sini tadi pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Nah menurut penilaian dari Bapak Ibu semua di sini, apakah sekolah kita sudah melaksanakan pembelajaran itu, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas? Apakah sudah nyaman atau belum? Bu. Ya, silakan Pak Marzuki. Terima kasih. Kemudian pertanyaan, apakah sekolah kita sudah kondusif? Kalau menurut saya itu, kalau dilihat dari suasana secara keseluruhan, sekolah itu sudah nyaman dan sudah kondusif. Tetapi apabila kita masuk ke dalam kelas ataupun ke tempat pembelajaran itu, sebagian itu belum kondusif. Kenapa belum kondusif? Yang pertama adalah misalkan di dalam satu kelas, misalkan kita lihat misalkan di kelas 3 TPR atau kelas yang di belakang itu, ketika siang itu sangat panas. Jadi siswa itu di atas jam 12 itu sudah nggak sanggup lagi di luar. Mereka untuk kita punya balai-balai di luar itu bisa di pekarangan sekolah. Jadi untuk kalau dikatakan sudah kondusif belum. Jadi ataupun fasilitas dalam kelas itu meja sebagian tidak cukup, walaupun dari sarana sudah menyediakan, kadang-kadang juga fasilitas meja itu bolong. Jadi kalau menurut saya itu masih belum kondusif. Udah, jadi terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Ramadan. Ya, kondusif di sini bisa dalam artian fisik, bisa artian mental, ya kan? Yang kita inginkan sebenarnya yang mana? Yang kedua-duanya tentunya. Jadi suasana kelasnya itu nyaman, apakah itu suasananya, ruangannya itu terpenuhi dengan udara yang pas atau tidak, kemudian suasana kelasnya itu nyaman, tidak kacau, atau bentuknya bagaimana di kelas dan sebagainya. Jadi itu yang mau kita wujudkan kembali supaya lebih sinergik dengan budaya sekolah yang selama ini sudah kita kembangkan. Nah kemudian yang satu lagi, yaitu apakah siswa kita sangat antusias belajar di kelas? Nah kita kan SMK Bapak Ibu kan. Nah di kelas itu tidak mesti harus di dalam kelas utamanya, tetapi ada kelasnya, kelas gabungan, ataupun ada kelasnya kelas kejuruan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah yang selama ini terjadi itu sudah sangat antusias belajar anak-anak kita? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya dengan pertanyaannya, apakah siswa sudah antusias dalam proses belajar mengajar? Kalau
lihat secara umum sehubungan dengan sekolah di SMK, kita lihat anak-anak termasuk sudah antusias, tapi masih banyak juga ada kendala-kendala jadi lapangan ya. Yang antusiasnya ketika kita melakukan praktikum, kita lihat di semua jurusan, saya pada tahun 9 ada anak-anak termasuk sudah antusias. Tapi ketika dalam pelaksanaan teori yang kita berikan itu anak-anak kita masih banyak kendalanya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumidar yang sudah menanggapi. Jadi ketiga pernyataan tadi atau pertanyaan tadi itu semuanya adalah pertanyaan yang harus kita lemparkan kembali kepada diri kita sendiri sebagai seorang guru. Kenapa? Karena tugas kita sebagai seorang guru sekarang adalah membangun apa yang seharusnya dicontohkan oleh anak peserta didik kita. Nah, tadi dari latar belakangnya tadi kita melihat bahwa siswa kita sudah antusias belajar, tapi ada beberapa mungkin yang belum. Kemudian siswa kita sudah nyaman belajar, namun ada beberapa tim yang juga belum. Kemudian yang satu lagi siswa kita tadi anaknya kita sudah ramah. Nah, sekarang kita kembali lagi melihat sekolah kita. Sekolah kita dimulai dari pagi. Mungkin tugas kita seorang guru adalah menunggu datangnya siswa. Jadi di pintu pagar itu guru yang berdiri, kemudian para siswa hadir ke sekolah, kita sambut. Kemudian antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, kemudian antar guru dengan guru atau antar sesama warga. Nah, di situ harus kita ciptakan kembali adanya ramah tamah. Nah, bagaimana caranya ya? Sudah sama seperti dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi tugas kita hari ini merefleksikan kembali, melihat di mana kurangnya, di mana yang harus kita tambah, kemudian di mana lagi yang harus kita perkuat. Maka di sini kita sinergi untuk melihat kembali apa-apa yang sudah bagus kita terapkan, kita pertahankan. Yang belum berarti kita adakan. Jadi seperti itu. Misalnya tadi ramah-tamah itu budaya 5S. Itu sebenarnya harus sangat kuat karena berefeknya kemana? Ke karakter. Jadi itu yang utama yang akan kita cita-citakan dari sekolah kita. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar di kelas tadi nyaman. Berarti dengan suasana yang demikian akan menarik perhatian siswa untuk hadir ke sekolah mengikuti segala kegiatan aktivitas sekolah. Nah, pada akhirnya apa yang didapatkan oleh mereka? Akan memperoleh pengetahuannya, kemudian akan menjadi lulusan yang profesional di bidang keahliannya mereka masing-masing nanti. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi adalah siswa sudah antusias. Jadi tanpa kita suruh, siswa itu akan menyadari bahwa mereka itu adalah datang ke sekolah untuk menggali ilmu pengetahuan. Jadi kita guru harus selalu update dengan perkembangan zaman. Jadi kodratnya si anak tadi memang sudah sedemikian, tapi kita guru adalah mencoba mendampingi untuk membangun si anak-anak kita sehingga menjadi tumbuh orang-orang yang sukses. Jadi itu harapan daripada kita. Hal apa saja yang kita lakukan terhadap anak yang melakukan sebuah pelanggaran, baik kecil, baik hukumannya kita ngajak ngobrol dengan dia atau kita panggil ke kantor, itu udah merupakan hukuman, bukan berarti harus push up dan sebagainya. Tetapi yang kita lakukan itu kepada anak itu baiknya kita jelaskan
kamu itu kenapa, kita tanya. Jadi setiap guru itu sebenarnya harus punya jiwa konseling, mengerti tentang keadaan orang lain. Jangan kita mengajak suruh mengerti keadaan kita, tetapi kita harus mengerti keadaan dia. Dia itu dari keluarga bagaimana, berangkat dari mana, kenapa dia bisa terlambat, misalnya kasusnya terlambat dan sebagainya. Jadi kita ngobrol dengan dia, kenapa dia begitu, kemudian kita ajak dia supaya bisa berubah, kenapa dia bisa terlambat. Kemudian kita atur dia, kita manajemen dia supaya dia bisa mengatur waktunya sehingga ke depan tidak terlambat. Jadi setiap kita misalkan tadi suruh membaca, suruh mengaji atau suruh pusat dan sebagainya, pembersih sampah, kita ngajak ngobrol dengan dia. Jangan sesudah kita beri hukuman dan sebagainya kita udah masuk sana. Jadi dia nggak tahu yang ada di hati dia itu kebencian saja dengan guru yang memberi hukuman tadi. Jadi kita ngajak ngobrol dia, kita ngajak ngobrol artinya kita kasih solusi gitu ya. Kita beri solusi, jangan hanya hukuman saja. Dia sesudah dapat tugas itu belum ada solusi sebenarnya bagi dia. Kemungkinan besar dia akan mengulangi hal tersebut. Jadi kita ajak ngobrol dia supaya dia dapat solusinya. Kita cerita mungkin pengalaman kita dan sebagainya supaya dia dapat pandangan-pandangan yang baru. Kemudian yang mungkin yang poin 3 ini hal yang berbeda. Kalau tadi dengan kesalahan, kalau kita lihat analogi yang digambarkan di depan, di sini ada 2 hal yang dapat yang mungkin terjadi. Yang pertama, si A atau si saya ini bisa saja melepaskan karena ada ancaman. Ada juga 2 kemungkinan, saya tetap mempertahankannya karena kenapa? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Nah, ini yang dapat yang akan terjadi menurut gambaran yang saya baca. Yang pertama, saya mempertahankannya karena kenapa? Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang satu lagi, bisa saja saya melepaskannya karena kenapa? Karena saya dalam posisi terancam ataupun dirhadi. Nah, ini dalam posisi terjadi dalam kekerasan. Analogi yang disampaikan secara tirsua ada di genggam, kemudian teman bagaimana cara membuka supaya dia tahu apa yang ada di dalam teman tersebut. Memang ada 2 prinsip yang dapat di situ. Yang satu, yang si pemegang dia berusaha melindungi apa yang dia punya. Satu. Tetapi di sisi lain, si katakan selanjutnya, saya akan menyambungkan dari beberapa hal itu yang sudah disampaikan oleh rekan kita Pak Heri Budianto tadi. Nah, di sini kita melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum saya menyebutkan, tadi Bapak Ibu sudah sempat menyebutkan makan, apa lagi? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Apa Ibu? Helim keluar sakit. Ya, ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi itu untuk apa? Biar sehat. Ya, seperti biasa. Inilah yang kita ajarkan Bapak Ibu. Coba berikan argumennya dengan tunjuk tangan. Siapa? Pertanyaannya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang harus kita penuhi supaya anak-anak kita itu mencapai kebahagiaannya? Iya. Gimana Ibu Rizky? Kalau menurut saya, untuk membuat anak-anak nyaman sekolah, khususnya sekolah kita, yang paling utama sebenarnya ruang kelas ya. Contoh, pada jam segini, sekitar jam 11-an, itu sekolah kita tuh rata-rata ada beberapa kelas yang belum punya kipas. Itu anak-anak lumayan panasannya Bu. Gitu. Walaupun makanya saya sebagai kanjur itu memaksa Wakasapra kelas jurusan saya itu harus ada kipas. Anak-anak yang praktek ini kan kita anak SMK, ya otomatis harus ada peralatan. Nah itu
itu juga kadang masih kekurangan. Oke, kalau masalah kekurangan alat dan bahan itu bisa kita aplikasikan pada dunia industrinya. Nah, tapi yang paling fatal sekali adalah ruang kelas yang nyaman itu, kondisi meja, kursi, kemudian atap kita rendah, jadi suasana cepat panas, nah gitu. Kemudian lingkungan. Nah, ini juga mungkin saran nanti setelah ini kan saya yakin setelah kegiatan diseminasi Bapak Ibu CGP Angkatan 10 pasti akan melaporkan kepada kepala sekolah kegiatan ini. Mungkin di sini juga saya kasih saran nih untuk anak-anak ajaran baru nanti mungkin poster kita itu sudah bisa diganti. Contoh yang paling nyata, karena anak-anak kita kayaknya sepertinya saya lihat pada tahun ajaran ini mereka menjalani perintah poster di pos piket itu. Coba Bapak Ibu lihat saja yang di pos piket itu tulisannya adalah saya datang terlambat. Enggak, malunya nggak kelihatan lagi. Ya, jadi anak-anak memang ternyata sudah menerapkan itu sepertinya, karena dia membaca saya datang terlambat, gitu. Malunya sudah tidak kelihatan. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan pada Bapak kepala sekolah, posternya coba diganti. Kemudian ketika anak-anak baru selamat datang siswa baru, gitu ya, poster-poster itu sudah bisa diganti jadi yang baru, gitu. Nah, itu coba nanti mungkin menjadi saran saya. Lingkungan yang nyaman itu yang kelihatan asri itu membuat kita betah. Seolah kita juga berada di rumah kan. Rumah kita nyaman sendiri, kita juga akan betah di rumah. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Rizky atas tanggapannya. Jadi yang menjadi pertanyaan besar kita tadi adalah kebutuhan dasar manusia itu harus semuanya terpenuhi. Jadi kita bermain di sini kan manusianya adalah anak didik kita. Maka kebutuhan utama yang kita harus penuhi untuk dia apa? Tentu adalah cinta dan kasih sayang. Bagaimana bentuknya? Ya ada standarnya, ya kan? Kemudian ada lagi yang namanya kesenangan. Kemudian ada lagi kekuasaan. Berikut adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Nah, jadi semua jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan tadi itu masuk ya. Misalnya makan, ya kan? Ya itu untuk bertahan hidup seseorang itu harus dipenuhi. Kemudian senang. Jadi kalau dia mintanya, Ibu, kita belajarnya harus ke industri karena di sekolah tidak memenuhi standar. Penuhi, itu sudah menunjukkan kebutuhan dia untuk senang. Kemudian tadi misalnya kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Si anak kita itu kita lihat seragamnya kecil, ya kan? Coba dekati dia, tanya apa kendalanya segala macam. Jadi itu akan menjadi sebuah bentuk kepedulian kita, atau bagi dia itu saya diperhatikan oleh para guru saya, kan seperti itu kan? Nah, kemudian terpenuhi lagi tadi kekuasaan. Artinya apa? Siswa itu juga punya kuasa dia. Di mana letak kekuasaan siswa menurut Bapak Ibu? Bebas mengeluarkan pendapat. Oke, benar sekali. Yang lain Bapak Ibu? Bebas berkarya. Nah, itu tadi misal kita kan ada jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, kalau gurunya misalnya hari ini kita belajar tentang instalasi listrik, jadi belajarnya mungkin mekaniknya ya tentang mobil. Ada anak-anak sepeda motor. Nah, sepeda motornya ternyata sudah dianti, artinya dimodifikasi, dan itu sudah pernah terjadi di sekolah dari jurusan TKR, ya Pak Dodi, mana Pak Dodi? Oke. Jadi jurusan TKR itu sudah, sehingga dia itu sudah melahirkan sebuah inovasi baru, berarti dia punya kekuasaan sendiri kan, kebebasan sendiri. Nah, dari dalam atau
motivasi dari secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Selanjutnya, setiap manusia akan mengupayakan agar bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar tersebut agar bisa menjalani hidupnya secara optimal. Nah, tidak masalah berapa usia. Misalnya kita sekarang sebagai seorang guru, kebutuhan kita hari ini apa? Tentunya adalah saya dibayar gaji tepat waktu, mendapatkan reward dari kepala sekolah apabila sudah selesai mengerjakan tugas. Jadi seperti itu juga merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusianya kan beda-beda, ada stepnya. Kalau step siswa apa, step guru apa, dan masyarakat atau yang lain-lain di keluarga kita. Perilaku manusia itu juga merupakan faktor dari paradigma perubahan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu datang atau hadir bisa dari internal, kemudian bisa dari eksternal. Jadi yang ini tadi mungkin sudah banyak hal dibahas oleh Pak Heri Budi yang menyangkut dengan hukuman, ya kan? Itu sudah tadi. Nah, sekarang kita next tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol guru. Tadi ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai teman, kemudian ada yang sebagai pemantau, dan satu lagi ada yang sebagai buat rasa bersalah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali kepada rekan-rekan semuanya atau teman-teman saya semua di sini. Kita hari ini di sekolah SMK Negeri 1 ini, posisi mana Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu jalankan? Bu Ayu? Baik, saya berusaha untuk menjadi manajer untuk anak didik saya. Oke, bagus sekali. Yang lain Bapak Ibu? Pak Irfandi, sekarang yang sudah dijalankan fungsi kontrol Bapak sebagai seorang guru, sebagai siapa? Saya ingin menyombongkan diri Bu, manajer aja lah. Iya, mantap sekali sebagai seorang manajer. Nah, kemudian yang lain, saya mau tahu nanti saya tanya. Kalau stepnya itu apa sih sebenarnya intinya? Siapa lagi yang mau jadi sebagai seorang penghukum? Ada nggak yang berani? Tidak, alhamdulillah. Kemudian menjadi seorang pemantau. Mantau aja tidak bekerja juga tidak. Ya? Tidak? Jadi contoh. Menjadi teman. Banyak semua yang mau. Siapa yang tunjuk tangan siapa? Ibu cinta. Nanti kita tanya sama ibu. Kemudian yang satu lagi pembuat rasa bersalah. Siapa? Pak Irfani salah satu contoh yang tidak baik untuk didik. Ya, belum berani menunjukkan dia, tapi suka menunjukkan tetangga. Nah, Bapak Ibu, hari ini nanti sudah tahu konsep 5 fungsi kontrol sebagai seorang guru. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Jadi teman dan manajer. Saya
dengar dari Ibu Julia Rumi lagi tadi, manajer. Coba Ibu Julia. Ya, sebagai manajer itu bagaimana? Coba Ibu ceritakan. Jadi di sini udah lengkap Bu, udah komplit di sini. Kita bisa jadi teman buat siswa, kita bisa mengontrol. Intinya di sini komplit Bu. Yang jangan kita ambil itu membuat rasa bersalah, jangan sampai kejadian. Tapi kalau kita udah ambil manajer itu udah ada yang poin-poin Ibu sebutkan tadi, udah ada di situ semuanya. Oke, terima kasih sekali kepada Ibu Julia Rani. Beliau adalah guru penggerak kita di angkatan 7. Nah, pantas kenapa beliau memilih posisinya sebagai seorang manajer. Sudah tahu pengetahuannya itu sudah lengkap dan sudah pernah juga berbagi dengan kita, ya kan? Jadi kita jangan pernah jadi seorang guru itu sebagai penghukum. Jangan pernah jadi seorang guru itu pembuat siswa rasa bersalah. Sesekali boleh nggak? Enggak boleh juga. Mungkin siapa tahu waktu saya bilang sesekali boleh nggak? Boleh. Oke. Nah, jadi kalau yang manajer itu berarti kita memantau di situ sudah membuat rasa bersalah siswa juga iya. Oh, kalau bisa menghukum, tapi menghukum yang bagaimana? Yang hukumnya tentunya yang sifatnya itu adalah bukan sifat ke fisik, tetapi lebih kepada konsekuensi. Dan konsekuensi itu juga bukan kita yang menciptakan, tetapi antara kita dengan yang bersangkutan atau dengan siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu pemahaman yang kami dapatkan di pendidikan alur guru penggerak. Nah, jadi intinya kalau kita itu sudah membuat kesepakatan dengan siswa itu akan besar kesadarannya dari dalam, ya kan? Bukan yang kita buat dari luar. Jadi kita itu kan datangnya dari luar, tetapi yang bisa mengontrol seseorang itu pasti dari dalam. Jadi semua ada hubungan. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Tentunya saya punya keyakinan dengan siswa yang saya ajarkan bagaimana step-stepnya sehingga kamu di akhir pembelajaran nanti sesuai yang kamu dapatkan. Kan begitu kan? Jadi buat kesepakatan dulu dengan siswa supaya apapun yang kita berikan konsekuensi kepada dia itu dia kembali kepada keyakinan kelasnya. Jadi seperti itu. Nah, tentang keyakinan kelas tadi, berarti keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Dan temannya satu lagi ingin mengetahui apa sebenarnya ada di genggamnya. Jadi ada dua prinsip yang berbeda di situ. Nah, saya rasa untuk bagaimana cara supaya teman ini membuka apa yang dia genggam atau apa yang dia tulis itu, memang ada macam teknik. Bolehkah dia dirayu, ataukah diiming-imingkan sesuatu, atau dipaksa. Cuman yang lebih bagus saya rasa kritik aja, tidak menyakitkan, sama-sama mengenakan tapi kemudian. Selanjutnya, ini yang saya inginkan dari kita semua, yaitu yang terakhir, tapi masih ada yang tadi satu lagi, tentang keyakinan kelas. Kenapa? Karena saya tadi ada pertanyaan yang kedua tadi, apakah sekolah kita itu di kelasnya sudah kondusif pembelajarannya atau bagaimana? Kan itu pertanyaannya kan? Nah, sekarang yang mau kita kembangkan di paradigma ini tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana supaya keyakinan kelas ini terwujud? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Pasti Ibu Iwanita bisa tahu. Baik, terima kasih Ibu. Di sini kita menggunakan guru penggerak itu, pendidikan guru penggerak menggunakan kata keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kata peraturan, itu berarti adalah sesuatu hal yang wajib dipatuhi. Berarti ada konsekuensi apabila kita melanggar peraturan tersebut. Tetapi apabila kita menggunakan kata keyakinan kelas, itu sudah sedari awal kita tanamkan nilai-nilai kebajikan, bahwasanya apabila saya melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat komitmen di awal,
mereka akan merasakan oh saya sudah melakukan kesalahan. Jadi adanya inisiatif untuk merubah perilaku yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Jadi adanya motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya kita menggunakan kata keyakinan keras, bukan peraturan keras. Baik, bagus sekali pemaparan dari Ibu Iwanita, jelas ya bahwa keyakinan kelas itu adalah meyakinkan dulu anak didik kita untuk menjalankan sesuatu yang baik di sekolah. Itulah dia nanti budaya positifnya. Nah sekarang tadi kan Ibu Iwanita sudah menceritakan kenapa bukan peraturan tetapi harus keyakinan. Bapak Ibu sudah tahu. Sekarang kalau saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendaraan roda 2? Sarwaidi ya, yaitu untuk keamanan. Nah, kira peraturan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Itu termasuk keyakinan ataupun peraturan? Gimana? Ya, gimana Ibu Sofa? Saya tertarik sekali dengan 2K kesiswaan ini. Mau saya tanya karena setiap hari menghimbau anak-anak gunakan helm waktu naik sepeda motor. Kalau peraturan itu menggunakan helm itu keyakinan kita. Kenapa? Karena sering kita lihat kejadian di jalan, bila kecelakaan yang menggunakan helm memiliki kecelakaan yang agak ringan. Kalau dia tidak menggunakan helm, kecelakaannya parah, bisa geger otak, itu utama. Mungkin hanya itu saja. Baik, Ibu Sofa, terima kasih. Pantesan anak-anak SMK Negeri 1 Jedim sekarang rajin menggunakan helm. Ternyata Ibu Waka siswanya sudah paham betul bagaimana tentang keyakinan untuk aman menggunakan helm. Jadi intinya peraturan itu kita buat, tetapi atas kesepakatan bersama. Maka Bapak Ibu, saya menginginkan kepada kita semua, mulai dari awal tahun pembelajaran 2024-2025 kelak, kita ciptakan keyakinan kepada siswa. Setuju tidak? Setuju. Yang utama perannya di sini adalah wali kelas. Oke, siapa lagi Bu? Sopan? Waka kesiswaan. Oke, siapa lagi? Penerap pendisiplinan. Oke, karena kita ada koordinator penerap kedisiplinan siswa. Oke. Kemudian siapa lagi? Anjurnya di atas wali kelas. Piket. Baik Bapak Ibu. Siapa lagi? Yang bersangkutan itu siapa Bapak? Saya tertarik sekali tanya. Bersangkutan itu yang dimaksudkan kalau itu ditujukan kepada Dewan Guru, berarti guru enggak. Tetapi apabila itu yang ditujukan kepada siswa, maka siswa kesimpulannya kedua-duanya. Terima kasih. Sangat apa? Sangat jelas ya Bapak Ibu. Jadi yang dituju itu tergantung kepada yang bersangkutan. Nah, nanti pada awal semester itu yang pertama yang harus kita buat adalah menyusun kesepakatan ke kelas. Kemudian yang kedua, kegiatan pembiasaan dan keteladanan, dan yang ketiga adalah mempraktikkan segitiga restitusi. Nah, sekarang bila ada siswa yang melakukan kesalahan, yang pertama kita harus memberikan pembinaan, karena tidak semua orang itu nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua mempunyai kesalahan. Dalam kesalahan itu kita harus dapat pembinaan supaya siswa itu tahu yang mana yang baik,
yang mana yang tidak baik. Kalau kita langsung memberikan hukuman, berarti siswa itu tidak tahu apa yang dia lakukan kesalahan yang sebenarnya. Itu yang menurut saya. Karena semuanya sama dan tidak ada manusia yang tidak bersalah. Praktikan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bu masuk. Silakan. Silakan duduk. Baik. Baik, Zakia. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Udah sarapan tadi di rumah? Belum, Bu. Kenapa belum sarapan? Mak saya belum masak. Oh, belum masak. Oke. Kira-kira Zakia tahu nggak kenapa Ibu panggil kemarin, Nak? Terlambat mungkin, Bu. Terlambat. Baik. Berarti Zakia tahu apa kesalahan sehingga Zakia dipanggil kemari ya kepada Ibu ya. Jadi bukan berarti Ibu mau menghakimi kamu kenapa terlambat. Kita sama-sama tahu bahwasanya manusia ada kalanya melakukan kesalahan seperti terlambat seperti itu ya. Nah kalau boleh Ibu tahu, Nak, kenapa sih kamu bisa terlambat? Padahal kan Ibu tahu kamu tuh orangnya rajin. Kenapa bisa terlambat 3 hari berturut-turut itu terlambat? Kenapa, Nak? Hari ini saya terlambat karena terlambat bangun, Bu. Karena semalam saya mengerjakan PR, kemudian pada pagi hari saya memakai baju seragam saya, Bu, amat lagi. Makanya hari ini juga nggak pakai seragam ya, saya lihat ya, tidak lengkap ya, sepatunya pun pakai sendal dan ya. Baik, kira-kira itu kalau misalnya seragamnya bukan seragam sekolah, pakai sendal, terus datang terlambat, itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang udah kita sepakati sebelumnya gitu, Nak? Tidak, Bu, saya minta maaf, Bu. Oh baik, kira-kira keyakinan mana tuh yang kamu langgar? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar itu, Nak? Tidak memakai seragam sekolah, Bu. Iya, berarti disiplinnya ya, kurang ya. Baik, terlambat datang juga bagus. Berarti kamu alhamdulillah juga sudah menyadari kesalahannya. Nah, kira-kira nanti untuk kedepannya nih, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu nggak datang lagi terlambat dengan baju yang sudah rapi ke sekolah? Bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk kedepannya? Saya akan membuat PR di sore hari, Bu. Saya akan membesarkan baju saya, Bu. Besarin bajunya ya, karena kan kita kan ada tata busana ya, Nak ya. Jadi harus koordinasilah dengan kawan-kawan yang ada di tata busana. Tolong besarin baju saya sebenarnya gitu ya. Berarti ada kemauan untuk melakukan perubahan. Kapan itu bisa dilakukan, Nak? 2 hari, Bu. 2 hari, kalau bisa segera ya. Karena kan besok kita sekolah juga. Kalau bisa nanti segera temui temannya. Baik, bisa berjanji ya untuk ke depan bisa lebih baik lagi, Nak? Insya Allah, semoga Nak Zakia menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Amin. Baik. Ini ada waktu belajar lagi, silahkan masuk ke kelas, jumpai gurunya, dan insya Allah nanti kalau ada perubahan yang lebih baik lagi bisa bicara lagi dengan Ibu ya. Baik, silakan, Nak. Sama-sama. Hasil daripada skenario Bapak Ibu ya, Ibu Zakia dan juga Ibu Ayu yang berperan sebagai guru dan seorang siswa. Nah, Bapak Ibu yang dilihat tadi sama Bapak Ibu skenario-nya itu berarti langkah apa yang harus kita lakukan pada saat melakukan suatu penyelesaian permasalahan dengan menggunakan rumus segitiga restitusi. Siapa Bapak Ibu? Langkahnya ada 3 tadi kan? Apa saja Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Ramadan. Menyelesaikannya itu yang pertama adalah seperti
seperti kita lihat tadi adalah menanyakan permasalahan dia, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yang ada pada siswa. Kemudian selanjutnya adalah kita menanyakan bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya. Jika ada misalkan seperti tadi nak jadiah kan, sudah ada apa itu, jawaban itu sudah baik-baik semua, kan? Tetapi kan ada mungkin bagaimana nanti bajunya kan sudah selfie, bagaimana untuk kedepannya? Jika jawabannya kan tidak bisa membesarkan baju misalkan, boleh jadi tidak ada punya ongkos, boleh jadi, ataupun bajunya memang sudah agak lapuk misalkan, kan dia kan tidak bisa menyelesaikan dalam 2-3 hari. Mungkin nanti penyelesaiannya akan berbeda. Mungkin akan dilakukan misalkan 1 minggu atau bagaimana, kan harus boleh jadi nanti dengan memberikan bakal baju lain begitu. Kemudian yang ketiga adalah ketika nanti sudah tahu permasalahannya, ada solusinya, kemudian ada tenggat waktu yang diberikan itu. Jangan nanti akan saya perbaiki banyak berpikir di beliau ke. Tetapi di sini harus ada tenggat waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan begitu. Lebih kurang begitu. Baik, terima kasih kita berikan aplaus kepada Pak Ramadan yang benar-benar sudah memahami bagaimana langkah restitusi. Itu yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan ke kelasnya. Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Jadi kita itu melakukan langkah itu. Jadi apa yang efeknya terjadi kepada siswa, seakan-akan siswa itu tidak pernah melakukan kesalahan itu, karena dia di situ sudah berupaya untuk memperbaiki kembali kepada keadaan yang normal seperti biasanya. Nah, seperti itulah yang dituntut atau yang diharapkan kepada kita. Oke, boleh Bu, silakan. Bagaimanapun keadaan siswa, apakah siswa itu semula menjadi siswa yang pembangkang atau siswa yang baik, dia hanya melakukan beberapa kali kesalahan. Tetapi kalau gurunya menanyakan dengan kalimat nadanya yang penuh dengan keibuan, seorang siswa akan luluh. Tapi sebaliknya, kalau guru mempergunakan kalimat yang agak meninggi, itu mungkin seorang siswa akan emosi dengan menjawabnya, karena mungkin latar belakang siswa yang berbeda-beda, Bu. Terima kasih. Iya, benar sekali Ibu Zakiah. Tadi kan kita sudah memaparkan atau sudah mengetahui bersama bahwa posisi kita sebagai seorang guru itu adalah setuju, tadi sepakat kita bersama sebagai seorang manajer. Jadi di situ tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya dari jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Setelah saya keluar dari ruang Ibu Daliani, saya mendapat pelajaran bahwa kedisiplinan itu sangat penting bagi kita semua. Dengan disiplin, kita dapat menuju kesuksesan. Oleh karena itu, saya terinspirasi kembali untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Langkah selanjutnya, berarti ini adalah tugas yang harus kita lakukan bersama-sama untuk dunia pendidikan sekolah kita, ya Bapak Ibu, untuk mempertahankan ataupun sinergi berkelanjutan mewujudkan budaya positif di sekolah. Maka kita di sini nantinya terlibat semuanya, ya, semua warga sekolah. Kemudian memberikan kekuatan positif. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu ada refleksinya, ada evaluasinya. Jadi ada tim kita siapkan supaya tahu di mana yang harus dikembangkan lagi atau yang harus diperbaharui. Selanjutnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya positif ke dalam kurikulum pembelajaran
sehari-hari. Kita sudah melakukan itu, namun harus selalu kita update. Apalagi kurikulum kita sudah edu-teknopreneur. Jadi Bapak Ibu, itu kita kembangkan lagi. Profil Pancasilanya sudah masuk juga di situ. Nah, kemudian menerapkan modal atau peran yang kuat dalam kepemimpinan sekolah dan staf guru untuk menunjukkan dan mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan budaya positif. Jadi kita guru coba tunjukkan kepada sekolah, kepada siswa, tentu kepada anak didik kita, karena guru adalah orang yang ditiru dan digugu, maka jadilah guru yang benar-benar tauladan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya melakukan evaluasi teratur terhadap budaya sekolah. Jadi kira-kira budaya ini nggak bagus lagi, melenceng, ini nggak bagus lagi. Jadi budaya sekolah itu, kita sekarang hari ini sudah ada melahirkan majalah Bahari. Itu adalah merupakan budaya yang positif. Nah, ke depan program Pak Heri Budi yaitu membuat program literasi bahasa Jepang. Nah, kemudian kita bersama tim Pak Hermansyah juga akan membuat UKBI, Pak ya? UKBI, jadi tes tentang kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi jangan kemahiran berbahasa Indonesia tidak hanya dari logat, tetapi dari kosakata dan kalimatnya. Jadi seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga apapun program sekolah, apalagi sekolah kita sudah sekolah SMK, tahapnya berkelanjutan. Dan semua program-program baik yang sudah kita ciptakan di masa lalu, maka hari ini ayo sama-sama kita kuatkan, melahirkan berbagai macam bentuk komunitas yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif untuk peningkatan mutu dan kualitas sekolah SMK Negeri 1 Jenim. Itu harapan kita bersama Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan pada modul 1 pendidikan calon guru penggerak di angkatan 10 ini bisa merubah diri saya sebagai seorang guru maupun Pak Heri Budi untuk masa sekarang dan masa yang ke depan menjadi lebih baik, dan juga bisa mengimbas kepada rekan-rekan semua yang ada di sekolah kita ini. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.